Monggo Pak. Nggih. Nggih, silakan duduk dulu. Nggih, Bu. Nggih. Asmane sinten Pak? Pak Parjan, Bu. Pak Parjan. Nggih. Dalemnya pundi? Bedahan. Bedahan. Umurnya berapa Pak? Umurnya 55 tahun. 55 tahun. Gimana Nggih. Pak Parjan? Nggih, jadi ini mau konsultasi, Bu. Di keluarga Iya. saya kan ada yang punya riwayat gula, nggih, sama ada yang darah tinggi juga. Nggih. Ini kan udah lama nggak periksa, mau periksa tes darah Iya. sama konsultasi. Oh gitu. Iya. Tak cek dulu ya Pak ya Nggih. darahnya ya. Lengan yang mana, Bu? Lengan yang sebelah kanan aja boleh. Kanan, nggih. Iya. Tapi sebelum pemeriksaan tensi ini, tensinya riwayatnya tinggi apa enggak Pak? Udah lama sih ya, Bu, sekitar 1 tahun. Katanya Bu Bidan sih normal, Oh, 120. Nggih. Masih normal ya Pak Parjan, 110/80. Oh, nggih. Nih, jadi dari hasil pemeriksaan tekanan darahnya Pak Parjan untuk hari ini insya Allah masih dalam kondisi normal ya, 110/80. Iya, jadi kalau untuk di Puskesmas Pandanarum, saya sebagai dokternya, Dokter Lia, memang kami tidak hanya menyediakan untuk pengobatan saja, tetapi kami juga menyediakan sarana untuk konsultasi dari pasien kepada tenaga medis, misalnya berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau ini tadi ada riwayat gula darah tinggi sama tensi tinggi, nggih? Nggih, tapi kalau misalnya untuk pemeriksaan gula darah tinggi nanti mungkin bisa dilakukan pemeriksaan di laboratorium untuk bisa mengetahui hasilnya naik atau normal, nanti sesuai dengan interpretasi dari petugas laboratorium. Sedangkan kalau untuk pemeriksaan darahnya tadi alhamdulillah Pak Parjan dalam kondisi normal 110/80 ya. Kemudian di sisi lain kalau untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya kita juga harus ditopang dengan yang namanya gizi seimbang. Ya, pola makan yang baik dan benar yang harus kita konsumsi sehari-hari seperti itu ya Pak Parjan ya. Ya, jadi kalau di belakang saya ini Ya. sudah ada posternya nggih Pak nggih. Oh, nggih. Ngapunten ya Pak, berdiri ya. Nggih, mboten Jadi napa-napa. ini ada poster tentang pola makan tentang gizi yang seimbang, di mana ini bentuknya seperti kerucut ya Pak ya, kerucut, kemudian nanti bersusun-susun karena ini menentukan dengan porsi makan seperti itu. Jadi kalau untuk pola makan yang baik dan benar sesuai gizi seimbang, pertama harus kita batasi jumlah asupan gula dan garam serta minyak atau lemak yang harus kita konsumsi setiap harinya, di mana gula itu paling nggak sekali konsumsi adalah sekitar 4 sendok makan gula, garamnya 1 sendok teh, dan 5 sendok makan baik untuk minyak ataupun asupan lemak. Karena bila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan tentunya nanti bisa jadi faktor risiko penyebab penyakit seperti gula darah tinggi misalnya, atau tensinya jadi naik ya, nanti ke sindrom jantung koroner. Dan kalau misalnya untuk diet seimbang, kita juga harus memperhatikan di sini ada asupan protein. Di sini ada protein dari hewan, dari telur, ikan, ada susu, kemudian ada tahu tempe, kacang-kacangan. Ini juga harus dikonsumsi bersamaan dengan ini, karena kalau misalnya makan ini saja tentu nggak kenyang kan ya Pak. Kemudian kalau ini adalah asupan dari sayurnya. Sayurnya dalam 1 hari bisa kita gunakan sekitar 3-4 porsi sayuran setiap harinya. Kemudian buah-buahan segar dalam 1 hari bisa dikonsumsi sebanyak 2-3 porsi. Kemudian untuk makanan karbohidratnya, ini dia letaknya ada di paling bawah karena ini adalah golongan dari karbohidrat. Karbohidrat ini apa? Berarti sumber energi, sumber tenaga. Jadi kalau kita makan ini meskipun tidak terlalu banyak konsumsinya gampang kenyang, nggih. Iya, jadi ini contohnya ada tepung, ada beras, nasi nggih, biasa makan nasi nggih Pak nggih. Ada kentang, golongan umbi-umbian, di sini ada singkong, budin nggih Pak. Kemudian ini ada golongan jagung, kemudian ini ada talas ya. Ini adalah golongan dari karbohidrat, sumber energi bagi kita kalau konsumsi setiap hari. Selain dari ini, terutama dari gizi seimbang, memperhatikan lauk pauk, asupan makanan dari manis, kemudian lemak, dari asupan garam,
tentunya kita harus ditopang dengan minum air putih. Oke. Iya, biar nggak seret juga ya Pak. Oh, Oke. Jadi minum air putihnya kurang lebih adalah selama sebanyak 8 gelas setiap hari gitu ya. Kemudian kalau sudah makan otomatis biasanya nanti akan berpacu dengan berat badan, dimana berat badan itu juga harus kita monitoring, harus kita pantau ya setiap harinya, paling nggak sebulan sekali juga bisa kita ukur untuk pengukuran berat badan. Aktivitas fisik seperti biasa juga pasti kita tetap melakukan, seperti nyapu, ngepel, kegiatan membersihkan rumah juga gitu ya. Nah ini aktivitas fisik seperti bersepeda, mungkin pagi hari setelah sholat subuh udaranya masih segar, masih digunakan untuk bersepeda. jalan-jalan boleh. Jalan-jalan boleh, ini ada contohnya nggak Pak? Oh, iya. Jalan-jalan, kemudian senam. Biasanya kalau di puskesmas itu ada kegiatan senam. Di hari Jumat juga senam bareng Prolanis. Nanti Pak Farjan juga bisa ikut untuk kegiatan di puskesmas Pandanarum. Ini ada aktivitas fisik olahraga kayak contohnya main sepak bola. Dan setelah makan jangan lupa sebelum dan setelah makan kita kebiasaan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun gitu ya, karena sekarang lagi era pandemi Covid, jadi kita terbiasa harus hidup bersih seperti itu ya Pak Farjan. Kemudian ketika kita mengkonsumsi lauk pauk, terutama ini kita sebelumnya dipastikan ketika sebelum beraktivitas sudah sarapan pagi. Jangan dibiasakan sebelum beraktivitas itu belum sarapan pagi, karena takutnya nanti lemes. Malah nanti pingsan, tidak bisa berkonsentrasi, malah menurunkan efek ketika bekerja gitu nggih. Kemudian tadi makan buah dan sayur sudah saya jelaskan ya Pak nggih. Porsinya cukup paling nggak sekitar 3-4 porsi untuk setiap harinya untuk menambah asupan serat. Dan yang kita tidak lupa adalah ketika kita mau mengolah suatu makanan, pastikan makanannya itu dalam kondisi yang baik. Tidak berjamur, tidak berbau, tidak berubah warna, dan tidak ada lendirnya gitu ya. Jadi masih wajar untuk kita bisa makan, masih wajar untuk bisa kita olah gitu ya. Terus kalau misalnya dalam konsumsi makanan kok nanti kedepannya ada keluhan yang berkaitan dengan masalah kesehatan, terutama masalah di pencernaan, nanti Bapak bisa berkonsultasi ke puskesmas atau bisa lakukan konsultasi ke bidan desa gitu. Dari penjelasan saya tadi ada yang mau ditanyakan dulu napa mboten? Sementara cukup. Oh nggih, sementara sampun cekap nggih Pak nggih. Intinya aktivitas fisik juga tetap kita harus utamakan. Soalnya nanti kalau hanya makan saja bisa-bisa resikonya juga gemuk. Nggih, obesitas. Jadi kalau berat badannya terlalu berlebihan juga pastinya kurang baik gitu nggih. Moga-moga Pak Farjan selalu sehat sekeluarga. Kemudian nanti kalau misalnya butuh bantuan teman-teman dari medis, insya Allah nanti kami siap membantu untuk memberikan pengarahan pengetahuan kepada jenengan semua. Terus itu nggih. Nggih sampun Pak Farjan atas nggih konturen nggih. Nggih sakonturipun atas monggo Pak